Saya kemudian hanya korban ditahan 30 hari. Tapi yang mati di Bawaslu itu, yang mati petugas KPPU itu, dan sampai sekarang belum ada pengusutan yang berhasil. Jadi kalau ada yang masih percaya sama Jokowi, begundal Jokowi, atau yang sekarang menghormati Jokowi, itu bajingan, iblis. Saya dinyatakan tersangka. Nah, terus saya dibawa ke Guntur. Datanglah utusan Luhut Panjaitan. Namanya Eko Wiratmoko. Gak usah pakai sembunyi-sembunyi. Pak, masalah Bapak ini nggak terlalu ruwet, bisa diselesaikan. Tapi setelah nanti Bapak keluar, diminta untuk ketemu Luhut. Pulang kau bilang sama Luhut, gue nggak mau ketemu. Kenapa Pak nggak mau ketemu? Saya tahu manusia busuk pengecut nih kok. Ini rekayasa kok. Besoknya datang utusan dari Panglima TNI, Hadi Cahyanto. 2 kolonel. Saya sebut aja. 1 kolonel CPM Bambang Supriyanto, 1 lagi kolonel hukum CHK Santoso. Pak, kami datang kemari atas perintah Kababinkum membawa konsep surat kuasa yang mohon Bapak tanda tangani. Penangguhan. Aku ditahan dia rekayasa Panglima kamu itu. Nah, datanglah polisi dengan sombongnya lah. Polisi bajingan itu kan. Mana yang tanda tangan di pelepasan? Tanda tangan itu pergi sudah. Dari situ saya tahu penahanan saya ini dilema juga Jokowi CS ini. Sampai saat ini saya tidak punya keyakinan pemerintahan sekarang itu mau melakukan. Karena itu saya nggak respect sama pemerintahan Prabowo. Begitu Prabowo mau ngadilin Jokowi dengan kasus-kasusnya tadi, ya, baru saya akui dia pemimpin yang betul-betul memimpin Indonesia untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilo, korban peristiwa demonstrasi berdarah di Bawaslu pada 21 dan 22 Mei 2019 bukan hanya warga biasa yang sebagian diantaranya bahkan anonim dan tidak diketahui sampai kini keberadaannya. Tapi ada pula seorang mayor jenderal, ia bahkan mantan kepala kesatuan tempur elit di negeri ini. Namanya Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Sunarko. Pada Mei 2019 itu, Indonesia sedang berada dalam salah satu titik paling panas dalam sejarah politik pasca reformasi. Ribuan orang turun ke jalan. Mereka mempersoalkan hasil pilpres yang dirasa tidak adil. Demonstrasi berubah menjadi kerusuhan. 9 orang meninggal dunia, sejumlah orang, beratusan bahkan ditangkap. Banyak laporan yang menyebut terjadi banyak pelanggaran HAM pada saat itu. Dan pada saat itulah ada satu nama yang tadi saya katakan menyelinap, menyeruak ke atas, Mayor Jenderal Sunarko. Mantan Danjen Kopassus itu dituduh terlibat dalam perkara yang sangat serius, dugaan makar, kepemilikan senjata ilegal, hingga tuduhan adanya penyelundupan senjata dari Aceh yang dikaitkan pada peristiwa 21 dan 22 Mei tersebut. Sejak itu muncul 2 narasi yang bertabrakan. Narasi negara mengatakan ada ancaman keamanan yang harus dicegah. Narasi pihak Pak Sunarko mengatakan ia sedang menjadi sasaran kriminalisasi politik di tengah pertarungan kekuasaan yang keras. Peristiwa itu sudah 7 tahun berlalu, tetapi masih banyak kabut yang melingkupi. Karena itu pada kesempatan Madilo kali ini, inilah 2 orang tamu kita, Maijen Purnawirawan Sunarko dan Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Ya. Terima kasih Pak Jenderal, terima kasih Pak Kolonel. Saya akan sebut nama kemudian ya Pak ya. Pak Narko, Pak Sri saja ke depan. Untuk hadir di Madilo. Kita juga udah nggak punya pangkat kok. Iya. Udah sipil Pak. Kembali ke sipil Pak. Yang pertama buat Pak Narko nih Pak. Pada 21 dan 22 Mei, hari yang apalagi bagi keluarga korban dia mencekam, masih sangat membekas. Bapak sedang berada di mana? Sedang melakukan apa? Dan apakah benar berada di di kerumunan massa saat itu? 21 sampai 23 Mei. Ya, saya ada di tahanan militer Guntur, Kodam Jaya. Jadi waktu kerusuhan itu saya sudah ditahan. Oh iya. Saya sudah ditahan.
Itu bagaimana kemudian ketika narasi yang kemudian menyeruak adalah Bapak terlibat di sana, dianggap juga apa namanya menjadi pelaku bahkan otak dari kerusuhan lah kalau dalam versi pemerintah. Kalau disebutkan sebagai pelaku, sebagai dalang itu aneh. Karena saya tanggal 18 atau 19 itu ditipu oleh Mabes TNI dan oleh Mabes Polri. Karena kenapa sampai itu? Ada surat panggilan, dari Pom Abri, diminta untuk menghadap ke kantor Pom Abri di Cilangkap, untuk dimintai keterangan berkaitan dengan ada senjata yang dari Aceh, senjata busuk dari Aceh yang dikirim ke Jakarta yang katanya ditujukan kepada saya oleh seseorang. Karena itu saya diminta. Dan saya tahu karena senjata ini memang senjata bekas dan sudah rusak. Jadi kalau bilang itu senjata penembak runduk gitu, senjata bisa digunakan. Yang ngomong itu orang gila. Itu orang gila yang ngomong itu. Itu fitnah, benar-benar fitnah. Karena itu senjata rusak. Yang saya tahu senjata itu alat bidinya nggak ada. Sudah direkayasa. Karena memang ada, saya tahu di Aceh itu sampai sekarang membayar senjata. Silakan tanya sama Kolonel Pak Raja saya ini. Karena senjata itu di sana kan masih berkeliaran lah senjata itu. Masih berkeliaran sampai saya jabatan berkeliaran. Karena senjata katanya mau diperbaiki, mungkin masih bisa untuk digunakan di sana. Digunakan di sana banyak sekali. Untuk ya banyak lah. Saya juga susah berburu ngomongnya. juga ya Pak. Ya itu senjata kan pakai untuk berburu, selama ini saya tahu. Karena itu yang megang senjata tuh bilang kalau gitu biar bagi ke Jakarta. Dan ingat kalau saya mau menyelundupkan, saya bilang sama yang megang itu bawain surat jalannya benar. Dan saya telepon kepada Kasdam Iskandar Muda waktu itu, Brigjen Daniel Kardin. Saya bilang, karena ini bekas anak buah saya biar panggil nama Daniel, tolong itu ada senjata mau diperbaikin, mungkin bisa digunakan nanti di Aceh untuk apa saja lah. Kan itu senjata rampasan, bekas sitaan, bekas waktu ada operasi dulu atau bekas GAM gitu. Nah, tolong baik senjata. Iya Pak, Kasdam bilang begitu. Terus kepada yang bawa ini, yang mau memberi senjata ini, saya beritahu kau ngadep Kasdam biar senjata itu tidak dinyatakan senjata ilegal gitu. Jelas kan saya ngomong. Itu terbukti dan Daniel juga katanya lapor ke sana. Nah karena kaitan dengan itu, ya itulah ceritanya. Pokoknya senjata itu sudah dikirim, saya udah bilang sama Kasdam. Kasdam mengiyakan, yang pegang senjata juga senjata busuk nih ya, senjata busuk. Iya siap. Tapi katanya ada pihak tertentu. Ini mungkin bekas temannya Raja saya ini, orang BIN atau orang polisi, menguping gitu ya Pak ya? Menguping gitu ya? Memanfaatkan, kirim ke Jakarta atas nama Sunarko. Kalau begitu sebetulnya Bapak di Jakarta itu tidak sedang menunggu senjata itu? Enggak. Tapi senjata ditujukan kepada Sunarko. Pak Sri, boleh nggak dijelaskan Pak Narko itu kapan meminta agar senjata itu mungkin diperbaiki dan lain tadi, dan kapan waktunya tuh? Mungkin dia lebih tahu ini Bapak. Jadi begini, tahun 2009 Sintel Kodam Iskandar Muda menerima penyerahan 30 cuk senjata laras panjang yang diberikan oleh GAM secara sukarela. Kebetulan saya yang menerima dari Aceh Utara tuh, ya kan? Nah, 3 pucuk itu diserahkan 2 pucuk AK-47, 1 pucuk AR tuh Pak ya. Ya AR. Kalau orang bilang M16. Amerika punya ya. Itu buatan tahun 60 kali itu 50-an. Ya 50 udah tua lah senjata itu. Nah, setelah itu saya terima, saya laporkan kebetulan Pak Narko menjadi Pangdam, gitu kan. Pak, ini hasil penyerahan secara sukarela dari GAM 2 pucuk M16, 2 pucuk AK, 1 pucuk M16. Nah, kemudian Pak Narko memerintahkan itu yang itu masukkan ke gudang yang AK, yang M16 pendek taruh di Sintel, sekali-kali untuk latihan lah gitu ya kan. Udah itu aja. Atau buat pengawalan kan gitu kan. Kita suka pengawalan juga di Sintel kan. Nah jelas. Jadi yang jelas
Sunarko, Pak Narko ini tidak pernah punya senjata seperti yang dikatakan Pak Wiranto, Muldoko sama Tito di TV gitu loh. Iya. Nggak ada. Jadi senjata itu senjata milik Kodam, hasil rampasan gitu. Iya. Nah, kemudian pada tahun 2018, Pak Narko sempat memerintahkan kepada saya agar kalau ada kesempatan kirim senjata itu mau diperbaiki gitu kan. Di Jakarta. Ya kan. Oke, iya. Tahun 2018 Karena tuh. itu barang itu monumental gitu. Iya, Iya. iya. Monumental, nggak Iya. standar TNI. Iya, nggak salah TNI kan. Iya. Nah, tapi saya udah ke Kadung pindah ke Jakarta gitu loh. Iya. Pak, saya udah gini lah. Oke lah. Nah, setelah itu baru Pak Narko mau hubungi Pak Daniel. Tahun 2018 loh itu. Iya. Kan? Nah, Pak Daniel, kalau nanti senjata itu mau dikirim, itu atas permintaan Pak Narko kepada Pak Daniel. Dan harus dilengkapi dengan surat pengantar. Karena senjata itu resmi loh. Iya. Nah, tiba-tiba tanggal 15 Mei, senjata itu datang ke Jakarta tanpa Pak Narko tahu, tanpa Pak Narko lihat, udah disita di bandara. Dan tanpa Pak Narko minta juga ya. Nah, lucunya begini, Oke. kita sanggah juga masalah senjata itu selundupan. Di mana selundupan? Saya punya rekaman suara, telepon antara Absek Bandara Iskandar Muda dengan Chief Security Garuda. Dia bilang apa? Udah segera masukin tuh barang, kirim ke sini. Artinya apa? Diketahui oleh mereka. Berarti mereka yang nyelundup. Iya. Kalau barang selundupan kan, itu kan nggak mungkin, harus tertutup kan. Iya. Ini diketahui dari sana. Sampai ke sini diterima langsung diambil. Nah, itu masalahnya. Nah, terus kemudian di mana kaitannya dengan mau rencana aksi kerusuhan pada 22 Mei? Sementara senjata itu tidak bisa digunakan. Dan Pak Narko tahu lah, kalau Pak Narko mau kerusuhan mungkin dia beli senjata yang bagus kali. Gitu. Ini senjata hancur-hancuran nih, beneran. Apa yang membuat Bapak cukup tertarik dengan tadi M16 buatan Amerika yang kata Bapak ini tidak standar TNI itu? Ini senjata sebenarnya ya M16, tapi ini senjata M16 yang laras pendek. Jarang. Kalau sekarang kita namanya ada M4 gitu, Iya, M16 A4 gitu. Ini kan yang buatan tahun 60. Dan kita tahu ini senjata sebetulnya senjata sisa-sisa perang Vietnam. Iya. Masuk Kamboja, masuk ke Phuket, Masuk Aceh. masuk Aceh. Iya. Tahu gitu cara itu. Dan itu digunakan oleh senjata banyak lah. Saya bekas asisten operasi Aceh. Iya. Saya nyita senjata GAM itu ratusan. Banyak. Bukan puluhan, ratusan. Bahkan mungkin ribuan dengan yang rusak. Nah, itu senjata kan ya ikonik gitu loh. Iya. Pendek M16. Iya, betul. Untuk di Indonesia masih jarang. Ini kalau diperbaikin bagus nih buat koleksi kek dan Iya. buat berburu bisa. Atau Kalau mungkin buat museum kali Pak ya. Ya, atau buat museum juga bisa. Iya. Nah. Jadi nah tadi lah nyambung apa yang dikatakan ini Pak Rajasa. Pak Rajasa. Dengan atas dasar itu datanglah surat ke saya. Diminta ini mau diminta keterangan ke Puspom TNI di Cilacap. Datanglah saya sendirian. Enggak ada sendiri dengan driver aja ditanyain gini. Saya jelaskan jujur aja, jelas enggak ada ini jelasnya. Habis itu polisi datang. Tim polisi datang. Iya. Belum nggak tahu berapa banyak gitu. Iya. Sorenya menjelang maghrib mau interogasi lagi. Saya bilang kalau gitu saya ambil ini saja. Saya ambil bahan interogasi atau BIP tadi, ya Pak, ya ambil aja. Jadi polisi itu nggak sempat menginterogasi saya, tapi mengambil hasil interogasi dari POM, ya. militer. Habis itu kemudian saya dinyatakan tersangka. Kasusnya apa Pak? Penyelundupan. Tersangka kasus penyelundupan. Nah, terus saya dibawa ke Guntur. Datang aja, itu udah jam 11 malam. Pak, kenapa ke Guntur? Bukankah waktu itu Bapak sudah purnawira, Pak? Takut polisinya mungkin. Nggak tahu apa lah. Yang tahu pertimbangannya ya polisi itu. Iya. Yang tahu pertimbangannya polisi. Kita ini kan cuman korban. Nggak tahu apa-apa kan. Nah gitu. Jadi ditahan saya selama 1 bulan, persis 30 hari. Persis 30 hari. Jadi tadi yang ditanyakan tanggal 21 sampai tanggal 23 Mei itu saya ada di sana gitu. Tapi kesimpulan saya
Kenapa saya ditahan? Karena sebelum saya ditahan itu, itu kan udah Mei. Pilpres itu kan dimulai 14 Februari tuh. Iya. 14. Iya. Saya dengan teman-teman, baik purnawirawan maupun aktivis itu, udah melihat pemilu itu super curang, super licik. Kalau saya katakan super itu berarti udah lebih licik, sangat curang dan sekarang sangat busuk lah. Yang diterapkan oleh si Jokowi ini di 2019 itu. Dan Bapak speak up waktu itu ya? Speak up. Dan orang banyak tahu karena saya bekas tentara, banyak yang berkomunikasi dengan saya. Bahkan ada yang habis kumpul di tempat saya ditahan di. Tapi saya nggak ditahan. Yang punya rumah nggak ditahan. Iya. Nah, jadi apa ya? Jadi pemerintah melalui aparat-aparatnya, baik itu BIN, polisi, Bais menyimpulkan Sunarko ini orang berbahaya. Ini mungkin calon pengkhianat. Oh ini calon pemberontak. Dan itu pikiran dia lah. Silakan nanti ditanya sama Tito, sama Wiranto, dan sama si Hadi Cahyanto itu. Muldoko. Karena itu ini orang harus dikurung. Itu kesimpulan yang saya dapatnya setelah terakhir. Ini orang harus dikurung. Ya karena sebelumnya kan saya pernah ada lagi diskusi ngomong gitu. Ya kita kalau perlu nanti kepung Bawaslu. Tapi saya bilang kita duduk aja sambil bawa minum dan sambil itu kan apa gaya bahasa Pak Narko. Orang kan bola ya. Iya betul. Kemudian didramatisir gitu. Jadi karena itu kesimpulan. Nah, karena saya sudah dicap ini pemberontak, ini makar, ini segala macam gitu. Dia rekayasa lah dengan senjata yang di sana itu emang sudah ada berita rusak katanya. Saya pernah ngomong yang kirim aja kemari. Tapi saya udah bilang juga sama Kasdam kan. Nah direkayasa lah melalui orang pemegangnya dengan surat palu dikirim kemari melalui bagasinya seseorang yang tidak tahu. Yang nggak pernah tahu. Ini seorang letkol, Paman Madya, bagasinya dititipi senjata. Dimasukin begitu saja ya? Iya. Tapi kan di sini udah ada yang ngambil. Iya. Di sini langsung diambil. Lucu kan tuh. Lucu kan? Ya lucu ya. Saya ditelepon malam-malam. Oleh perwakilan Iskandar Kodam. Saya bilang, jelas itu saya pernah bilang nggak perintah kalau memang perlu perbaikin di sini saya bilang. Dan saya sudah bilang sama Kasdam saya bilang, gitu kan. Jadi, ini kan punya alasan Sunarko terima senjata katanya, keluar ditangkap. Jadi intinya sebetulnya waktu antara tanggal pemungutan suara 14 Februari sampai awal Mei itu berapa lama itu? Saya kan sama teman-teman itu memprotes pelaksanaan pemilu yang kotor, yang kotor, licik, culas. Dan ya dia tahu kan saya ini pensiunan jenderal gitulah. Iya. Nah, ini tokohnya ini bajingannya ini kan ya. Gimana cara bekap Sunarko? Nah di rekayasa itu ini bekap saya terus dengan itu ditahan selama 30 hari. 30 hari itu. Nah sampai sekarang saya itu juga nggak tahu itu kasusnya. Saya dikeluarkan, ya udah dikeluarkan. Panjang ceritanya. Nanti saya juga tentu ingin mendengar itu Pak ya. Pak Sri Raja, Pak, kalau dalam pengendusan Bapak, ini kan Pak Narko ketika itu Pangdam ya, ketika minta agar si senjata udah pensiun. Itu tahun 2018. Saya 2009. Dalam pengendusan Bapak, sebetulnya kira-kira siapa yang tahu persoalan ini sehingga kemudian akhirnya sampai ke entah siapa pihak di Jakarta yang sangat mungkin merekayasa. Kita buka aja. Ini TNI yang isinya termul yang melakukan kriminalisasi terhadap narko, bukan polisi. Bilang TNI-nya itu soalnya banyak nama TNI. Ini termul. Siapa Pak? Kalau nanti mungkin Pak Narko akan sebutkan. Nah, jadi ini bayangin seorang Pak Narko mantan Danjen Kopassus, saya itu merasakan pemudanya dikriminalisasi. Apalagi saya, dan saya membela ini karena atas dasar kebenaran. Saya tahu ini benar. Pak Narko benar. Dan kemudian Pak Narko itu kan komandan saya dan orang tua saya sendiri. Ya sudah patutlah saya berjihad untuk melawan ini. Maka saya buat surat kemana-mana.
Saya buat surat ke Pak Muldoko, buat surat ke Pak Wiranto, buat surat ke Kapolri. Ya, mau cerita tentang kronologi sebenarnya senjata. Dan kemudian udah nggak masuk lah bicara soal makar. Nggak ada terima. Di antara mereka yang Bapak surati itu ada nggak yang merespon, Pak? Pak Muldoko melalui stafnya. Ya Pak, cuma apa namanya ya kalau memang itu adanya ya janganlah bicara lagi di mana-mana. Nggak bisa. Saya bilang saya bicara di mana-mana. Ya. Itu pertelepon atau langsung Pertelepon. Stafnya Pak Muldoko. Jadi memang mereka ini mendapat informasi intelijen yang salah, kemudian kayak Pak Muldoko, Pak Wiranto ini kan, kemudian dia sampaikan ke ruang publik. Ini kan berarti kan cerita nih hoax nih, ya kan? Ternyata nggak begitu. Orang senjatanya bukan M4. Ini saya bilang kan, ini AR, ini M16. Dia bilang kan semua dibilang selalu M4. Nih M4 tuh Pak, ya Pak. Oh iya. Beda ya. Dia bilang sampai terakhir M4. Ini AR-15. Iya. Jadi yang ini yang iya, apa yang iya. yang dikirimkan tuh yang iya ini. Tapi dia bilangnya M4. Itu aja udah salah Pak. Iya. Ya, menyebutkan itu. Dan yang lucunya lagi, Absek bandara sana tahu, security bandara sini tahu. Waktu dikirim tuh tahu. Rekaman mereka itu. Ada rekaman suaranya kok. Jadi bukan penyelundupan. Bukan penyelundupan. Orang mereka tahu kok. Ini berarti mereka yang menyelundupkan, bukan Pak Narko. Ya kan? Mereka yang menyelundupkan. Kalau atas namanya, Pak, nama yang mengirim siapa sih, Pak? Itu letkol, itu pembandia dari Top Kodam Iskandar Muda. Kebetulan dia mau ke Jakarta, gitu loh. Ini nggak tahu dia, namanya dipakai. Ini juga korban. Untuk namanya korban untuk membawa senjata itu. Nah, dia tahunya pada saat di bandara. Yeah. Ditanya, Pak, itu senjatanya Pak? Saya nggak bawa senjata. Kalau yang berinisiatif untuk mengirimkan, meskipun melalui Paban yang sedang ke Jakarta, ini kira-kira siapa, Pak? Atau siapa? Ini ada Prakabeni waktu itu kan, Prakabeni. Nah, Prakabeni ini karena atas perintah juga, mungkin saya juga atau inisiatif ya. Tapi dia juga bukan orang yang dia juga ngacung. Iya. Dia itu cuma jalankan perintah orang di atas bawa ke bandara gitu loh. Nanti kirim dari bandara ke Jakarta. Nah, Prakabeni sudah disidangkan. Di sidang sudah selesai, sudah dihukum. Beliau ngomong nggak siapa yang memerintahkan? Nggak ada. Exactly. Nggak ada. Makanya bukan nggak ada, nggak berani ngomong dia. Bukan nggak berani, memang dia bilang ini mau dibawa ke Jakarta begitu aja. Karena kan dia juga selalu biasa mengirim senjata ke Jakarta, nanti mungkin Jakarta dan terima siapa kan gitu. Nggak ada dia ngomong. Kalau dia ngomong, Pak Narko pasti kena. Nggak ada, dan memang tidak ada perintah dari Pak Narko. Dan saya nggak kenal sama dia. Oh iya. Terakhir ini saya kenal. Baru terakhir kayak waktu itu saya tidak kenal sama yang namanya Beni Prabowo. Saya kenal. Dan memang dia suka disuruh-suruh orang bawa nih senjata ke bandara. Nanti mau dikirim ke Jakarta kemana dia nggak tahu. Jadi dia melakukan itu as usual ya bisnis. Iya, dia tinggal habis itu. Nah, masalahnya sekarang senjatanya udah dihanguskan. Setelah putusan itu, coba bayangin. Dihancurkan. Iya, dihancurkan. Dan sekarang kenapa persoalan Pak Narko masih saja ditahan? Ini usulnya Menteri Dungu kalau saya sih. Nggak perlu lagi dipelajari. Nggak mengapa tadi melibatkan Pak Yusril kalau boleh kami. Nah kemarin Pak Yusril baru ngomong. Ini banyak nih orang-orang yang proses hukumnya terkatung-katung. Ya kan? Tidak ada kejelasan dari penyidik segala macam. Nanti ini kita terutama khususnya kasus Pak Narko. Nanti kita pelajari dulu ini. Nggak perlu dipelajarin, ya kan? Dia menteri udah lama kok, ya kan? Dia juga orang yang mengetahui hukum, nggak usah dipelajarin, ini udah jelas, ya kan? Nggak ada pasal, karena sudah 3 kali pada dikembalikan dari kejaksaan. Nggak pernah P21 ya? Iya, dikembalikan 3 kali. Ininya Pak, deh. Nah, jadi di sini apa namanya? Yang jelas gini Pak ya. Alasan pengelolaan berkas sempat dikembalikan beberapa kali oleh pihak kejaksaan karena dinilai belum memenuhi syarat ketentuan hukum formil maupun material yang berlaku. Coba bayangin. Dan waktu itu teman saya Pak, Wakil Jaksa Agung, kagak masuk tuh katanya. Alasannya. Nah kan. Tapi pihak kepolisian tetap aja menggantung. Ini kan nggak benar Pak. Ini pelanggaran HAM loh. Bapak sendiri merasa sangat dirugikan nggak dengan terkatung-katungnya kasus ini Pak? Enggak, saya nggak kepikirin. Ya kan kalau mau dilanjutkan malah makin ramai. Bukan, karena Pak Narko nggak merasa melakukan hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi cuma kan persoalannya kan kita ini dong yang merasa bahwa siapapun Pak Narko gitu ya, ini kan ada pelanggaran. Iya. Ya, ada penyimpangan hukum. Kalau saya katakan tadi, ini
karena pemerintah busuk ini, waktu itu Jokowi ya. Iya. Iya. Jokowi itu bukan Jokowi saja ya, semua menteri dan pelindung dia, Iya. mau kabinnya, mau Panglima TNI-nya, mau Menko Iya. Polhukam bajingan semua kan. Iya. Saya berani katakan Iya, kalau iya. yang protes bajingan. Dia tunjukkan dalam suatu konferensi pers, ini senjatanya gitu. Iya, lucu tuh. Bukan senjata saya itu, senjata itu nggak. Iya. Senjata itu nggak bisa dipakai. Nah, Saya tahu. waktu itu yang kemudian ditunjukkan memang ini AR-15. Nggak tahu, saya tahu bukan Kalau senjata saya itu. ngeliatnya aneh untuk Pak Tito itu. Asal ambil aja. Asal ambil aja. Iya. Sama dengan senjata yang dikatain buat bunuh, buat apa dipakai oleh 6 laskarnya apa itu kan senjata asal comot yang ditunjukkan kepada Iya. kan dianggapnya rakyat Indonesia ini buta semua, tolol semua. Dan kan gila Pak, kalau dia seorang jenderal Pak ya, polisi, dia angkat itu barang, dibilang M4, ya Pak ya. Berarti bukan. Kalau saya gini aja, Bukan senjata penarko. betul. Saya ngelihatnya gini aja. Saya tahu barang itu Iya. dari ceritanya itu dan saya udah tahu. Senjata itu nggak bisa dipakai karena nggak punya alat bidik. Gak ada red Kalau dot bidik mati. ini nggak punya ini, Iya. nggak punya ini, nggak ada. Iya. Jadi kalau meledak masih bisa meledak, cuma meledak tapi nggak buat bidik nggak bisa. Tapi kan Pak itu berapa ribu peluru dari tahun sekian ya. Iya. Itu juga, Jadi nggak bisa. akurasinya juga udah nggak ada. Jadi senjata ini sebetulnya ya buat kebetulan, unik aja. kebetulan bisa dipakai untuk nangkep saya. Iya itu aja. Memang yang ada, saya itu bisa jadi target mereka. Iya. Target si Jokowi Iya. dengan menteri-menterinya, Iya. termasuk kabin, mungkin Iya. Panglima TNI, dan orang-orang dia. Iya. Itu jadi kesimpulan saya. Target sudah ada, tinggal dicari cerita. Cari Iya, cerita yang ada. ceritanya, skenario. Saya ini sudah target, saya katakan. Iya. Ini orang harus dibekap, harus dibengkam, supaya tidak bisa membuat inilah suara atau membuat kisruh, Dan satu lagi. Pak. menceritakan tentang masalah Iya. Kebusukan tadi. kebusukan pemilu. Itu 2019. Itu udah target. Dicarilah caranya. Ini dia. Dan menurut Jadi saya nggak usah Pak, nggak dianukan lagi, nggak usah. Pak Narko itu berbuat begitu, nggak ada kepentingan politik parpol, nggak ada kepentingan politik Prabowo, nggak ada, udah nggak ada tuh Pak. Iya kan Pak? Nggak ada. Nggak ada. 2019. Orang sangkanya kan ini, wah ini orangnya Prabowo nih. Iya. Nggak ada. Bukan. Sekarang mau cerita Silakan, masalah ini. Iya. Saya pensiun 2011. 2013 saya diajak teman saya, kebetulan junior saya. Saya sebutnya namanya. Sebut apa? Jenderal Kairawan. Oh, Kairawan. Nah, ngajak masuk ke Gerindra. Ya pikir saya ini Gerindra. ini- Kairawan yang tim Mawar, Pak. Iya, Oh, betul. oke. Nah, Iya. masuklah saya pikir saya ke situ. 2013. 2013. Iya. Terus selama 2013 terus gitu saya lihat, partai ini saya pikir mohon maaf ya, Iya, iya. istilah saya itu ini partai politik atau perusahaannya Prabowo. Di 2016 saya keluar. Iya. Tertulis. 2016 saya keluar dari Gerindra secara Tertulis. tertulis. Setelah 3 tahun mengabdi. Nah, setelah saya di sana, karena saya ngeliat nggak bisa saya berharap partai ini akan membawa suara rakyat, membawa kepentingan rakyat untuk membangun bangsa ini. Keluar saya, udah bebas saya itu keluar. Nah gitu, itu 2016. Iya. Nah jadi, kemudian masuk sampailah ke 2019. 2019, saya itu sebetulnya pendukung Prabowo. Tapi saya bukan orang partai, pendukung bebas. Iya. Iya. Nah, karena calon cuma ada 2. Iya. Orang manapun berpikir di 2019 itu ada calon 2, satu Prabowo, satu Jokowi. Iya. Jokowi sudah 1 periode kan, pasti berpikir Prabowo akan lebih bagus dari si Jokowi lah gitu. Makanya saya dukung. Saya dukung. Iya, iya, Saya iya. ikut sana sini. Bahkan saya sering ke tim pemenangan sana. Tapi saya bukan orang partai, saya udah keluar di 2016. Saya masih punya arsip surat keluar saya itu dari Nah, karena itulah. Tapi walaupun begitu saya bersuara terhadap kebusukan pemilu di 2019 Iya. yang dilakukan oleh Jokowi dan begundal busuknya. Yang jadi korban kan Prabowo, ya kan? Yang jadi korban kan Prabowo. Iya. Yang kita tahu juga sebetulnya 2019 hitung-hitungan kita ya Prabowo menang. Tapi karena kayak gitu Prabowo jadi kalah. Jangan cuma buat demi pengantinnya ya Pak. Jadi di 2019 itu saya dengan teman-teman terutama setelah pemungutan suara keras kita ngomong pemilu nggak benar gitu. Nah, mungkin pada saat Jokowi itu Bapak udah mulai ditarget. sudah ditarget sudah.
Karena memang sudah ada yang melaporkan saya. Udah ada yang melaporkan saya, ini orang harus ditangkap. Ada yang melaporkan saya. Karena saya pernah mengumpulkan orang di rumah. Ya, di rumah. Jadi, Buka puasa tuh. jadi senjata ini, udahlah nggak usah ceritain. Ini busuk dan tidak ada dasar hukumnya. Padahal udah lupa juga senjata ini dah. Kenapa? Betul. Si Titon sama Wirantono juga kan senjata penembak rundu. Iya. Mana ada larasnya pendek. Laras pendek, nggak punya alat bidik, Iya. senjata penembak rundu. Kan, ini ngarang-ngarang aja. Jadi memang untuk Sebentar Pak, Coba, kalau Bapak ketika aktif memang pernah menjadi sniper? Oh, saya penembak. Oh, oke. Pistol senapan. Sejak Taruna saya penembak. Iya, iya, iya. Saya punya medali-medali itu Oh, masih. jadi memang fakta-fakta itu, aneka fakta itu pas gitu ya untuk ditempelkan pada Bapak ya? Ya nggak tahu. Bapak sniper. Dialah yang tahu. Kalau saya sih biasa-biasa aja. Karena kemampuan menembak itu standar yang harus dimiliki oleh prajurit tempur. Iya. Ya. Pak, kalau Bapak kapan kemudian tiba-tiba mengendus bahwa skenario senjata ini, kemudian persiapan kerusuhan, dan nama Pak Narko itu langsung Bapak endus bahwa ini ada sesuatu yang Ya, aneh. karena begini, waktu itu kan Pak Narko juga sering ke Aceh ya. Saya kebetulan juga masih ada kegiatan di Aceh. Saya berapa kali pernah bilang, Pak, hati-hati dulu Pak, kayaknya ada yang ngikutin. Ini kan pernah kan Pak ya? Iya, iya. Kayak ada yang ngikutin Bapak nih, nggak benar juga saya bilang gitu kan. Ya udah, tapi Pak Narko bilang ya udah tenang Saya aja. kan dia bilang, ya ikutin aja. Gue nggak punya niat jelek, nggak mau ngerampok, nggak mau Artinya apa? berontak kok. Artinya ini sudah diikuti sejak lama Pak. Sejak lama tahun berapa? Ya tahun 2018 Oke. itu udah Iya. mulai ya kan. Nah, itu awal-awal saya pensiun tuh, tapi saya masih juga sering ke Aceh. Nah, setelah itu ya kan, ketika kejadian senjata ini, padahal kan Pak Narko suruh saya tahun 2018. Iya. Tapi karena saya udah pindah, udah pensiun Pak, balik ke Jakarta masih di sana tuh bareng. Ya udah Iya. nggak apa-apa lah, baru telepon Pak Dani kan. Iya. Itu tahun 2018. Tiba-tiba 15 Mei datang itu barang. Pak Narko nggak tahu dan Pak Narko nggak pernah lihat barang itu. Langsung diambil kok. Langsung diambil kok. Iya. Dari bandara langsung dibawa. Dari situ saya cuma ngecek senjatanya apa. Oh, ini senjata yang saya dapat. Langsung saya buat surat. Nggak lama berapa hari saya cek Pak Narko, kemudian ditahan, saya buat surat habis itu. Nah, yang tanya saya Pak Surya Prabowo, telepon Pak. Kok ngomong jangan macam-macam kok. Ini benar nggak kamu tulis? Benar Pak. Faktanya begini. Iya, diviralkan habis. Sama Pak Surya Prabowo. Iya, itu habis diviralkan sama Pak Surya Prabowo. Majen beliau kalau nggak salah ya. Majen Pak ya. Legend. Legend. Wakasan. Kasum. Terakhir. Kemudian Pak Jeki tanya. Jeki Makarim. Ya Pak Jeki Makarim tentang senjata itu. Ya kondisi begitu Pak. Jadi ini jelas rekayasa dan ini jelas kriminalisasi. Karena nggak ada penyelundupan, nggak ada makar. Dan senjata itu sah, punya Kodam, hasil rampasan. Secara resmi Bapak pernah nggak diajak bicara? Kan tadi kan ada telepon dari asistennya Pak Muldoko. Oh iya, nggak pernah. Yang resmi Bapak kemudian menceritakan duduk perkara nggak? Nggak pernah. Cuman memang ada beberapa pihak, saya sedang dikuntit sama intel bodoh amat lah saya bilang. Karena waktu pas jumpa pers itu Pak, itu intel sedunia kali Pak di depan situ. Bener. Saya bisikin Pak Surya, Pak. Itu Bapak bisa tahu intel karena Bapak intel. Karena saya tahu persis kan orang-orang itu. Ya. Begitu. Dan waktu itu saya nggak tahu karena saya udah ditahan kan. Jadi kita jumpa pers Pak. Itu semua buat anggota Kopassus. Pak Surya Prabowo, mana yang intel di sini berdiri, kabur. Karena banyak anggota Kopassus waktu itu bisa diserang dulu, ya kan? Kabur. Waktu itu di mana ininya Pak? Di Hotel Atlet itu, Hotel Senayan ya? Iya Senayan. Wah itu rame. Ceritanya rame lah itu. Jadi bercerita tentang ini kan terjadi trial by the press ya. Jadi memang sudah didahulukan dengan pemberitaan yang semejudut. Maaf kalau tadi Bapak mengatakan trial by the press, artinya Bapak juga mencium bahwa pers juga memainkan, digunakan. Jelas. Oh jelas banget dong. Makanya Tempo nggak enak hati, langsung kasih wawancara sama Pak ini benar. Sebelumnya kan sudah di Tempo kencang banget itu. Nah baru setelah itu mereka tahu bahwa kenyataannya nggak seperti itu gitu loh. Dari penyebutan senjata aja udah salah Pak. Ya. Selalu M4. Di mana M4? Apanya M4 gila? Dan itu jauh sekali. M4 itu produk baru Pak.
Itu loh. Itu M4 tuh generasi terakhirnya M16. Iya, iya. Nah, kemudian yang menarik lagi yaitu tadi bahwa bagaimana Pak Nako mau makar ya, mau menggulingkan pemerintah. Orang Pak Nako sendiri loh. Pak Nako tuh pensiun nggak punya kekuatan apa-apa, bukan orang partai, coba nggak terlibat organisasi apa-apa. Mungkin yang berpikir ini terpengaruh sama film Rambo, kan bisa sendirian tuh Rambo, Pak. Di mana? Rambo. Iya, iya begitu juga itu. Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak ditahan 30 hari. Iya. Bisa cerita nggak Pak, 30 hari itu apa saja? Kemudian sempat marah nggak Pak? Karena bagaimanapun kan tidak merasa tidak bersalah, Iya. tapi ditahan berpuluh-puluh Jadi hari. saya Seberapa begitu saya dipanggil ke Puspom, diinterogasi sampai sore, Iya. selesai, terus polisi datang. Langsung datang ngambil alih dan mau interogasi saya. Saya cuma bilang sama interrogator, kau mau interogasi apa lagi? Saya bilang. Aku tadi udah 1 hari di sini ngasih keterangan, dia bilang gitu kan. Saya mayor atau komisaris atau apa gitu. Mabes Polri, Pak ya. Kalau gitu saya ambil hasil tadi ya Pak untuk bahan. Boleh, silakan ambil. Tapi Bapak tidak diambil ke ini, tidak diambil ke ke gedung instansi kepolisian. Enggak, Yang seharusnya enggak ada sama diambil sekali. karena Bapak kan sudah sipil. Iya betul, enggak ada. Jadi setelah tadi itu diambil gitu, terus saya ambil ya Pak, ya diambil fotokopi. Saya lihat sama dengan yang tadi, sama yang tadi, saya tanda tangan. Kalau diambil keterangan oleh POM, saya baca. Saya baca semuanya, udah saya baca, saya parap habis itu. Nah, polisi datang sorenya itu, saya udah bilang, apa lagi kamu interogasi, saya bilang. Dia terus bilang, kalau itu saya ambil yang tadi, ambil aja lah. Nah, terus diambil ya fotokopi segala macam. Kalau itu mau parah. Habis itu duduk saya di situ, udah lewat maghrib karena saya ingat saya udah selesai sholat maghrib. Terus jam 10 gitu, jam 9 dibawa mereka. Saya nggak tahu dibawa kemana, tahu dibawa ke. Setelah itu ada lagi nggak polisi yang seharusnya memang lebih otoritatif untuk mengurusi Bapak? Pernah nggak kemudian datang lagi? Setelah di sana, baru keluarga saya bingung kan. Nah, datang, ada mantu saya datang ke sana. Udah nggak, biar aja, tenang aja, saya bilang. Saya diperlakukan juga oleh mereka biasa-biasa saja. Oleh polisi militer juga biasa saja. Dikasih tempat, ya biasa di sel kan. Nah, besoknya datang tim dari mereka. Intinya cuma memeriksa kesehatan saya. Tim dari Puspom gitu Pak ya? Bukan, dari polisi, dari Baris Krim, cek kesehatan, sehat kata sehat. Ya udah saya ditahan di situ, nggak ada. Tapi saya tahu, saya kan dikasih HP itu sama Rajasa karena HP saya disita. Saya coba tekan sekali lagi nggak ada. Oh, HP-nya Raja bisa ketahuan, langsung diperiksa. Cari apa HP itu? Saya bilang di tas saya. Orang itu kan tahanan KPK juga, jadi itu satu. Jadi di sana ada alat. Kalau api mancar langsung ketahuan. Satu. Jadi Terus selama 30 hari itu Bapak tidak bisa berkomunikasi Pak ya? Kalau dibesuk sama istri, saya pakai teleponnya istri di ruang tamu itu bisa. Gini, selama di sana itu saya dikunjungin banyak dari Kopassus si jantung, terutama para purnawirawan dari Serang juga datang purnawirawan. Saya masih ingat tadi nyebut Pak Jeki datang nanya persoalannya. Ada siapa lagi tuh, ada Agus Tomo dan banyak yang datang. Tanya, saya jelaskan seperti itu. Mereka cuma berkerut aja keningnya. Yang intinya mereka juga heran gitu kan. Mereka heran kok bisa sampai seperti ini gitu. Ya sudah, nggak ada masalah. Nah kemudian kali waktu itu saya pernah terima tamu. Oh saya baru tuh setelah saya seminggu masuk Pak Kiplan Jain, Bang Kiplan. Nah, waktu itu kemudian ada rombongan mau datang, membesuk kita berdua. Itu kan sama kerasnya dengan Bapak. Ya, datang yang membesuk. Terus besuk mereka rame, disiapin tempat sama POM itu ada kayak aula. Nah, kita ngomong ya, saya ada ngomong keras lah kepada pemerintah ini supaya pemerintah itu jujur dan benar dan jujur, dia bilang gitu. Jangan suka rekayasa dan kepada saudara-saudara jangan takut berkata jujur. Apapun risikonya gitu. Besoknya dapat instruksi, tidak boleh terima tamu. Dipindah loh itu. Tidak boleh terima, kecuali istri. Dan setelah itu nggak pernah lagi ada tamu? Nggak ada. 30 hari? Nggak ada.
Ya, Nggak boleh. kali saya kan nggak. Nah, kalau tamu nyelinap satu dua, pada saat hukum. Iya. sekarang nggak boleh terima tamu saya. Kecuali PH dengan keluarga. Udah gitu, sudah. Tapi berjalanlah selama hampir, ini saya lanjutkan ya. Iya. Sampai hampir 1 bulan. Ya, kira-kira hari ke-20 berapa gitu, hari ke-25, ke-26 gitu. Datanglah utusan Luhut Panjaitan. Wis. Iya. Ya, saya sambutan sebutnya. Menteri segala urusan Ya, menteri segala urusan. Seorang pensiunan Letnan Jenderal, tapi junior saya. Oh, junior itu apa Nah, itu? junior saya. Dia bilang, ya saya sebut aja namanya Eko Wiratmoko. Iya. Gak usah pakai sembunyi-sembunyi. Pak, masalah Bapak ini nggak terlalu ruwet, bisa diselesaikan. Pak Luhut, saya kemari diperintahkan Pak Luhut. Tapi setelah nanti Bapak keluar diminta untuk ketemu Luhut. Saya langsung naik sama dia. Pulang aja kau, saya bilang sama Letjen tuh. Pulang aja kau, bilang sama Luhut gua nggak mau ketemu, saya bilang. Kenapa Bapak nggak mau ketemu? Saya tahu manusia busuk pengecut nih kok. Ini rekayasa kok. Saya tahu kasus saya rekayasa saya tahu. Walaupun bukan rekayasanya si Luhut mungkin, tapi Luhut itu bagian dari situ kan. Bagian dari gengnya Jokowi kan. Iya. Pulang kau nggak usah. Saya bilang gitu. Pulang kau bilang sama Luhut gua nggak mau ketemu. Udah. Itu apa yang sadar bahwa dengan bicara begitu ada konsekuensi diperpanjang atau apa? Bodo amat. Banyak orang benar kok di Indonesia. Banyak orang benar. Makin membesar nih kasus. Saya kan konsul, makin membesar kalau dia. Tahu nggak? Anak-anak di jantung tuh sudah mulai naik ini ya kok. Anak-anak Kopassus. Iya. Saya monitor itu. Walaupun terus. Nah, udah kan? Iya. Habis itu tadi utusan lu datang, besoknya datang utusan dari Panglima TNI Hadi Cahyanto, 2 kolonel. Saya sebut aja, 1 kolonel CPM Bambang Supriyanto, 1 lagi kolonel hukum CHK Santoso. Apa yang mereka obrolkan? Nah, Pak, kami datang kemari atas perintah Kababinkum, Kepala Badan Pembinaan Hukum. Ya. Membawa konsep surat kuasa yang mohon Bapak tanda tangani. Surat kuasa apa? Saya bilang. Bahwa masalah Bapak ini akan ditangani oleh Babinkum. Penangguhan. Akan ditangani Babinkum. Saya bilang. Saya bilang aja, gitu. Aneh, saya bilang. Baru tahu kalau aku di sini udah hampir 1 bulan. Hah? Kalau kau datang 2-3 hari saya tahan di sini, boleh. Saya itu selama ini berkesimpulan, aku ditanya rekayasa Panglima kamu itu, saya bilang. Hah? Mereka bilang. Saya bilang begitu sama dia. Bawa pulang surat kuasa itu. Saya bilang, bawa pulang surat kuasa, saya nggak mau tanda tangan. Tapi habis saya ngomong gitu, saya pinjam HP kau, saya bilang. Saya telepon pihak saya, namanya Peri Nurwahyu. Per, ini ada utusan dari Babinkum katanya minta kuasa untuk menyelesaikan masalah saya dengan dengan minta suara. Pak, nggak usah tanda tangan, kan sudah saya tangani. Ya udah, udah, gua pulang, gua nggak mau tanda tangan. Bapak sempat nggak terpikir kenapa TNI sampai selama itu? Mungkin dari Pak Narko, kemudian dari... Saya kan tadi udah bilang, saya udah dengar info, Sunarko ini troublemaker, calon pemberontak, calon bajingan, yang bikin kisru di lapangan, harus ditahan. Karena TNI-nya termul, Pak. Nah TNI ini, itu mau termul atau begundal, saya bilang gitu kan. Iya. Kan gitu. Orang pengiriman senjata itu juga atas pasti rekayasa dari Jakarta. Ini ada yang menarik depannya. Pernyataan Pak Muldoko ya kan. Iya. Kepala Staf Presiden Muldoko mengatakan pihak intelijen berhasil mengagalkan penyelundupan senjata api yang untuk dipakai dalam aksi 22 Mei. Jadi ini, kami tangkap ada senjata, orangnya lagi diproses. Kata dia di Binagra. Ini fitnah. Senjata nggak bisa dipakai. Enggak, lagi juga gini Pak. Yang nyelundupin dia ini, bukan kita Pak. Ini yang nyelundupin, ya kan? Gila kan? Ini kan coba bayangin.
kami tangkap. Wah, hebat bener. Iya. Sekarang saya lanjutkan yang tadi saya Iya. katakan. Berarti ada utusannya Luhut, saya suruh pulang. Ya, terus ada Utusan utusan Panglima Padi, apa? Utusan Hadi, Panglima Hadi. TNI, Hadi, ya. Hadi, ya melalui Babinkum ya. Iya. Memang dia nggak nyebut Panglima TNI, tapi Babinkum itu kan bawahnya Panglima TNI langsung kan. Pasti itu atas perintahnya si Panglima TNI. Sempet saya ngomong, gua masuk sini kan atas rekayasa Panglima kau, saya bilang. Iya kan, Bang, kau kan kenal saya bilang. Karena namanya Bambang Suprianto ini pernah kumpul sama saya di Aceh. Waktu saya asisten operasi, dia itu Danjen Pom Melabo. Dia udah tahu saya. Kau tahu saya kan, dia bilang. Saya bilang gitu sama si kolonel itu, yang saya pinjam HP-nya, pinjam aku HP-nya, aku mau telepon. Nah, dia bilang. Karena saya nggak punya HP kan. Udah, selesai itu kan. Itu kan saya bilang tadi hari-hari ke-25. Nah, terus ada di akhir lah ya Pak. Ada di akhir. Terus hari ke-30 saya mau olahraga pagi. Saya biasa minta olahraga sama Bang Kiplan itu. Pak, nanti ada ibu mau datang pagi gitu ya. Kata ada yang berhitung. Kaget. Hari Jumat. Nah, ingat saya hari Jumat. Hari Jumat. Oh, mau kemari? Ya saya kan nggak ada komunikasi kan. Kemarin saya lewat ada yang ini, ada seorang kapten kuat, kapten pom kuat. Oh ya, oke, makasih. Kalau gitu saya mandi. Jadi, terus istri saya datang. Biasanya saya kalau datang, ada anak saya juga ikut datang. Kemudian kita pakai ruangan itu ada ruang yang wadan Pomdam. Di situ ada TV. Ada TV. Nah, saya udah masuk, ketemu istri, terus istri bilang, Pak katanya hari ini keluar. Gitu. Nah, aku nggak tahu. Dari mana? Dari ada kapten kuat namanya Christine. Dari Christine ngasih tahu. Ya mungkin. Karena aku tadi malam ditelepon suruh kemari bawa 2 mobil katanya. Jadi istri saya itu udah ditelepon sama Kapten Christine. Bu, besok pagi-pagi datang. Usahakan kalau bisa bawa 2 mobil. Istri saya kan gak banyak tanya, dia tahu ya. Iya, dia datang bawa 2 mobil. Itu satu untuk kamuflase barangkali Pak ya? Ya, udah betul, udah tahu kan. Nah, gitu. Jadi satu deh. Oke, ya udah. Nah, waktu di situ sambil ngobrol-ngobrol, kan ada TV di situ besar. Iya. Ada TV kan. Pas setelnya itu TV One. Di running tag-nya sudah Menko Maritim PES Luhut Panjaitan gitu kan, menjamin penangguhan penahanan Mayor Jenderal Sunarko. Ini orang nggak punya malu, utusannya gua usir kau, dia bilang menjamin. Habis itu running tag itu lagi ya, Panglima TNI menjamin penangguhan Mayor Jenderal Sunarko. Sama juga ini orang dua ini. Ini saya ngomong nih, saya bilang itu tuh apaan tuh? Ya udah, istri saya kan udah biarin aja. Nah, jadi hari itu Bapak bebas ya? Hari itu bebas. Datanglah polisi, baru datang setelah jam 10 gitu datang polisi melepaskan sambil bawa ini, ambil dengan sombongnya lah. Polisi bajingan itu kan. Kenapa Bapak sebut sombong Pak? Ya sombong lah, tampangnya kan bisa saya lihat. Dia bilang karena kasihan lah segala macam dan gitu kan. Ketika dikatakan kasihan, Bapak merespon? Enggak, saya nggak pernah merespon tentang lepas. Saya nggak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi. Nggak ada. Mana yang tanda tangan di pelepasan? Tanda tangan sudah pergi sudah. Nah, dari situ saya tahu. Rupanya penahanan saya ini dilema juga Jokowi CS ini. Kenapa Pak? Dilema. Di luar jadi saya nolak, saya nolak, tapi tetap ini harusnya kan penghinaan itu yang saya lakukan kepada utusannya si Luhut dan kepada utusan Panglima TNI, saya tolak. Tapi kemudian di running tag ditulis penghinaan gitu. Kalau punya malu, kalau nggak punya malu ya lain lagi. Hah? Iya betul. Senjata nggak bisa dipakai, dia mau buat berontak, mau buat apa sama tembak runduk, sniper. Iya, untuk sniper katanya. Fitnah betulnya kata Raja Selatan. Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya tadi, kalau penangkapan saya itu memang saya ini udah target. Jadi itu dicarilah cerita yang kira-kira bisa diterima umum, bukan saya ya.
Kalau saya nggak bisa nerima ya. Dan rasional lah ya. Nah, Iya. menurut rakyat awam yang kurang tahu rasional akal kita nggak gitu ya. apa-apa. Apalagi kemudian apa si Muldoko bilang tertangkap begini-gini. Satu. Yang kedua yang bisa saya simpul, begitu biadabnya pemerintahan Jokowi dengan begundal-begundalnya terhadap orang yang mengkritik dia. Ya, begitu biadabnya untuk memenangkan suatu event, menghalalkan segala cara. Saya kemudian hanya korban ditahan 30 hari, tapi yang mati di Bawaslu itu, yang mati petugas KPPU itu, dan sampai sekarang belum ada pengusutan yang berhasil. Jadi kalau ada yang masih percaya sama Jokowi, begundal Jokowi, atau yang sekarang menghormati Jokowi, itu bajingan, iblis. Jadi kan saya bisa simpulkan bahwa upaya penahanan Pak Narko adalah kriminalisasi dengan tuduhan akan melakukan aksi 21, 20 Mei. Nah, sementara Pak Narko ditahan tanggal 19. Berarti aksi 21, 20 Mei adalah perbuatan mereka dalam rangka mengabsahkan tuduhan kepada Pak Narko. Bener kan kejadian? Nah gitu loh. Ini mereka yang buat. Jadi memang ada yang memaksakan agar 21-22 itu terjadi. Ini kan biadab nih. Itu analisa intelijen kan. Nah, itu analisa Pak, ya. ketika Bapak menerjunkan diri lah ya pada persoalan ini, apalagi tadi bikin konferensi pers, kemudian bikin surat ke Pak Wiranto, ke Pak Tito, ke Pak Muldoko. Itu kemudian Bapak mengalami sesuatu nggak? Intimidasi lah, telepon lah, atau apapun? Kan begini, ada satu psikologis ya. Daripada kita diintimidasi dulu, kita intimidasi duluan, begitu aja. Dan atas dasar fakta ya. Karena ini fakta. Jadi mereka sendiri juga bingung. Mau intimidasi siapa? Saya makin nyanyi nanti. Nah gitu. Nah, yang lebih ngeri lagi tanggal 21-22 itu ada rekayasa mereka. Untuk melegitimasi penangkapan Pak Narko seakan-akan gitu. Paham ya? Ya itu dia. Karena ada sekian ratus orang tiba-tiba masuk ya Pak, tanggal 21 itu. Dari mana mereka tuh? Gak jelas. Coba ini, mereka siap ngorbanin rakyat loh. Itu tadi apa? Kelompok-kelompok yang tidak jelas itu Pak? Iya, kan ada kan di situ, kan dijelaskan. Tiba-tiba ada sekelompok orang datang tiba menyerang gitu kan. Dan sama saja kayak kemarin 2 Agustus kemarin kejadiannya. Tiba-tiba seakan polisi tidak bisa berbuat apa-apa, kantornya diserang gitu loh. Ada pembakaran juga. Itu pola-pola yang bisa kita pahami lah. Pak, kalau menurut Bapak setelah 7 tahun ini, apa yang masih perlu dibuka kepada publik agar publik betul-betul mengerti duduk perkaranya dan bisa menentukan sendiri dengan akal sehatnya? Apa sebetulnya yang terjadi? Ya itu tadi bahwa ya kan kejadian yang menimpa Pak Narko, kemudian tanggal 21-20 Mei itu adalah rekayasa by design oleh penguasa saat itu, sehingga terjadi korban Pak Narko sebagai pihak yang selalu menyatakan mengkritisi ya kan, atau berbicara kebenaran kan. Nah, kemudian masyarakat tidak apa-apa. Nah oleh karenanya ya kan pemerintah ini harus gentleman, jangan pengecut dong. Ya. Kalau memang sekarang tidak bisa dibuktikan, selesai dong. Ya kan? Nah kenapa saya bilang tidak bisa dibuktikan? Karena jaksa kembalikan 2 kali, 3 kali. Penyelesaian seperti apa yang menurut Bapak, apalagi Bapak sempat masuk sebagai penasihat hukum lah meskipun bohongan. Penyelesaian seperti apa yang paling adil untuk Pak Narko menurut Pak? Apa gimana? Penyelesaian seperti apa yang paling adil daripada kan sekarang? Jelas. Kalau menurut saya, kalau Pak Narko tidak merasa melakukan sesuatu apapun ya, buat saya ya kan. Apa ada rehabilitasi? Harus. Negara punya kewajiban. Itu kan bayangin Pak Narko ini kan selama karirnya 3 anaknya lahir tidak pernah loh dijenguk karena ada di daerah operasi. Jadi bagaimana Pak Narko bisa merusak negara ini? Justru Pak Narko sudah dibuktikan melindungi negara ini sampai untuk korban nyawa. 3 anak putra Pak Narko lahir tanpa didampingi Pak Narko. Berada di medan tempur. Dan sekarang kalau seperti Pak Narko aja gampang dikriminasi, ini nggak boleh terjadi di negara ini. Tidak menghargai para pejuangnya. Pak, kalau Bapak sendiri memang menginginkan adanya keadilan, rehabilitasi atau apapun dari pemerintah, apalagi pemerintah saat ini kan sedang dipimpin oleh mantan Danjen Kopassus juga sama seperti Bapak. Kalau saya nggak begitu memikirkan tentang pribadi saya. Saya itu
hanya salah satu yang jadi korban. Salah satu. Boleh katakan yang kecil dan yang ringan gitu. Dari kebiadabannya Jokowi dan gengnya dan pemerintahnya. Ya, saya ini cuma salah satu saja. Jadi kalau saya menuntut dengan kasus saya itu, rasanya saya terlalu egois. Kecil itu. Terima kasih tadi kalau Rajasa konsen ke saya. Kalau saya kepada yang lain. Di kasus 2019 ini saya katakan 800 lebih petugas KPP mati, tidak jelas, tidak ada pengusutan yang jelas. Bahkan ada orang yang mau bersuara, ada dokter siapa itu dikriminalisasi. Ini kebiadaban luar biasa. Belum lagi yang unjuk rasa protes di Bawaslu 21 23 katanya 9 atau berapa. Dan saya tahu di Komnas HAM itu ada 30-an katanya yang hilang. Yang ketahuan. Yang nggak tahu. Tidak ada pengusutannya. Kemudian belum lagi anak buahnya Habib Rizik dibunuh. Saya katakan dibunuh. Banyak bukti. Dan lain-lain. Ada di Kendari yang mahasiswa ditembak mati. Belum kasus yang lain di era Jokowi. Jadi yang saya kendaki, buka ini dengan benar dan jujur. Dipertanggungjawaban. Buka dengan benar. Jujur. Bapak punya, bukan harapan ya, punya optimisme bahwa bagaimanapun kan ini memerlukan goodwill, kehendak baik dari pemerintah. Akankah pemerintah saat ini kemudian melakukan itu demi kebenaran buat negeri? Sampai saat ini saya tidak punya keyakinan pemerintahan sekarang itu mau melakukan. Karena itu saya nggak respect sama pemerintahan Prabowo. Saya tidak respect. Begitu Prabowo mau ngadilin Jokowi dengan kasus-kasusnya tadi, ya, baru saya akui dia pemimpin yang betul-betul memimpin Indonesia untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik dari sekarang. Tapi sekarang saya belum lihat. Penegakan hukum masih kecil-kecil saja. Yang ringan. Padahal biangnya Jokowi. Ya, termasuk Prabowo belum bersuara untuk memakzulkan anak haram ini jadi wakilnya dia. Sudah haram, tak bermutu, gak bermoral, masih tetap dipakai. Apa yang mau diharapkan? Apalagi Prabowo sering memuji-muji Jokowi. Jadi kalau harapan saya ini korban paling kecil, boleh bilang paling ringan, gak apa-apa lah. Pikir saya. 30 hari ya. Kalau istri saya bilang gini, 30 hari itu memberi kesempatan kamu belajar katanya. Makanya saya dikasih Al-Quran, dikasih buku-buku, anggap aja di pesantren kamu. Istri saya bilang begitu. Masuk Islam. Walam. Jadi ya bukan. Saya ingin tanya justru Pak. Istri memberikan Al-Quran, memberikan buku-buku. Ada nggak pengaruhnya tuh 30 hari itu bagi? Ya dikit-dikit ada lah. Dikit-dikit ada lah. Tapi kalau sudah ngapal lagi, dikit-dikit ada. Memang membunuh waktu itu baca sih yang tanya. Hanya membaca. Walaupun kadang-kadang begitu biasa kita kalau mau baca sesuatu yang berat itu cepat ngantuk gitu ya. Tapi pasti ada masalahnya. Nah, itu cuma saja ya, tambahan aja. Tapi saya katakan apa yang ditanyakan Mas Dermawan tadi, apakah masih ada harapan? Sampai saat ini saya belum punya harapan Prabowo bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik dari kondisi waktu Jokowi sudah merusak 10 tahun. Karena dia belum sama sekali ada tanda-tanda untuk mengusut dosa Jokowi yang saya sudah sebutkan tadi begitu banyak. Apakah itu bagian dari strategi Pak Prabowo mungkin? Sudah 2 tahun strategi. Dan kapan saja Prabowo dan para pendukung selalu mengatakan setiap ada langkah Prabowo itu strategi. Sama juga dengan waktu Prabowo menjadi menterinya Jokowi jadi Menhan. Prabowo sendiri ngomong ini strategi, pendukungnya bilang strategi. Nyatanya sampai sana malah Prabowo jadi penjilatnya Jokowi. Apa? Enggak. Strategi apa itu? Nah sekarang jadi presiden, strategi. Ada yang bilang, oh baca tulisannya Said Didu. Prabowo sedang memainkan strategi makan bubur dari pinggir. Tidak Pak. 2 tahun masih di pinggir terus. Apa namanya? Strategi makan bubur panas. Bubur panas ya. Dari pinggir.
Iya. Udah nggak sabar rakyat. Kita juga nggak tahu umur kita sampai kapan. Jika saat ini Pak Presiden melihat apa yang menurut Bapak perlu Bapak kemukakan, sampaikan kepada Pak Presiden, baik tentang persoalan Bawaslu, apalagi yang secara spesifik untuk urusan Iya. Pak Sunarko. Buat saya satu hal yang paling penting kan, bersikaplah Presiden sebagai seorang negarawan, ya. Dan kemudian bersikaplah sebagai orang demokrat, yang mengedepankan demokrasi. Untuk itu ya kan, Presiden harus berani. Jangan selalu ketika negara melakukan pressure kepada rakyat, itu dikatakan demi stabilitas. Tapi ketika rakyat mengkritik negara, itu dikatakan makar. Nah, itu tebal. Itu nggak ada demokrasi, Pak. Jadi bersikaplah sebagai negarawan, itu aja. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Narko. Terima Ya. kasih Pak Rajasa. Sobat Madilog, 7 tahun telah berlalu. Sebagian luka mungkin mulai mengering. Sebagian nama mungkin sudah dilupakan. Tetapi sejarah mempunyai kebiasaan yang aneh. Ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu untuk kita tanyakan kembali. Lewat podcast ini kita mendengar satu versi dari orang-orang yang berada di dalam pusaran peristiwa itu. Kita boleh setuju, kita boleh pula tidak setuju. Tetapi republik yang sehat tidak dibangun di atas ketakutan untuk bertanya. Ia dibangun di atas keberanian mendengar, bahkan ketika jawaban yang muncul membuat kita tidak merasa nyaman. Imam Malik pernah mengingatkan, tidak ada seorang pun setelah Nabi kecuali ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak. Karena itu, tugas warga negara bukan menyembah narasi, melainkan menguji narasi. Bukan membenci fakta, melainkan mencari fakta. Dan seperti kata George Orwell, pada masa penipuan universal, mengatakan kebenaran, itu adalah tindakan revolusioner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.